Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nici semua, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat melakukan pembelajaran di rumah atau daring. Bersama saya, Pak Faiz, dalam Necis Belajar akan menemani Sobat Necis semua dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pertemuan kali ini kita sedikit mengulas apa yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya tentang fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Oke. Nah, inilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya yaitu di poin 3.1 memahami pengetahuan dasar tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, tujuan pembelajarannya ada 4 poin, dari mulai menjelaskan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, kemudian menjelaskan sejarah perkembangan sosiologi, nah, menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, sampai ke peran dan fungsi sosiologi. Ya, langsung saja ke materi pembahasannya, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, ini sebutan atau kata lainnya adalah disebut dengan dwi tunggal. Sifat manusia yaitu dwi tunggal. Dwi itu artinya dua, tunggal itu artinya satu. Nah, dengan kata lain, memiliki makna manusia itu bersifat dua tetapi satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, seperti apa manusia sebagai makhluk individu? Manusia sebagai makhluk individu itu artinya manusia menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai pribadi yang terpisah dari yang lainnya. Nah, kita lihat secara fisik. Sudah sangat jelas antara satu dengan yang lain itu terpisahkan. Dari mulai satu kesatuan utuhnya dari bagian kepala, bagian badan, hingga bagian kaki. Itu secara fisiknya pasti berbeda. Tinggi badannya, warna kulitnya, bentuk mukanya, bentuk matanya, dan lain-lain. Itu punya perbedaan. Nah, kemudian yang kedua secara pribadi. Pribadi itu maksudnya adalah karakter antara satu manusia dengan yang lain itu jelas berbeda-beda. Nah, coba kita perhatikan ya lingkungan sekitar kalian. Kalian bisa melihat teman-teman terdekat dengan kalian jelas mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain. Ada yang orangnya ramah, ada orang yang baik, ada orang yang penuh tanggung jawab, ada orang yang jujur, ada yang bijaksana gitu. Termasuk hobi-hobinya pun berbeda-beda. Nah, sifat karakter seperti itu juga secara fisik yang berbeda itu disebut dengan manusia sebagai makhluk individu gitu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, jelas ini sudah tidak asing lagi istilah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul sekali bahwa setiap manusia itu pasti butuh orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bayangkan saja hal yang sepele ya. Untuk sekarang saja kalian melaksanakan daring ya. Itu butuh sangat banyak sangat banyak orang ya, butuh sangat banyak orang yang dapat mendukung pembelajaran daring kalian. Dari mulai pertama adanya alat komunikasi, handphone kalian didapatkan atau dibantu oleh siapa membelinya? Pasti orang tua. Itu satu. Kemudian yang kedua, dibeli dari mana? Bisa dari konter, bisa dari belanja online. Nah, itu kan pasti butuh orang lain juga. Yang ketiga, handphonenya dibuat oleh siapa? Pasti ada perusahaan. Nah, di perusahaan itu banyak orang lagi yang memproduksi handphone tersebut. Sampai kalau sudah punya pun itu tidak bisa langsung digunakan, membutuhkan kartu perdananya, membutuhkan kuotanya,
harus beli lagi, counter lagi gitu. Jadi dengan kata lain, manusia itu pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti itu. Nah, sekarang apa sih itu arti dari sosiologi? Nah, mungkin bagi kalian yang baru kelas 10 itu merasa sedikit aneh dengan istilah sosiologi karena waktu sekolah menengah pertama kalian hanya belajar IPS. Ya, betul? Nah, sosiologi itu di SMA dipelajari di jurusan IPS ya. Nah, sosiologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan atau masyarakat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara bahasa dibagi menjadi dua kata nih, ada socius, ada logos. Nah, ini socius artinya kawan, logos artinya ilmu pengetahuan. Nah, mohon untuk diingat ya. Nah, bukan berarti ilmu kawan gitu. Nah, perhatikan lagi, kata sosiologi itu ternyata pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte. Nah, pasti kalian bacanya gitu ya. Yang sebenarnya atau yang betul adalah Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 pada bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Makanya Auguste Comte ini dijuluki sebagai bapak sosiologi dunia karena yang mengenalkan pertama kali istilah sosiologi adalah Auguste Comte. Itu. Nah, balik lagi ke sini. Nah, jadi yang disebut dengan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ya dalam berinteraksi, berperilaku dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jadi ilmu sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat, utamanya adalah ada di objek kajian interaksi, di mana dari hasil interaksi ini, nah, masyarakat itu kan saling berperilaku nih, ada perilaku sosial. Nah, dari perilaku sosial itu antara satu sama lain saling mempengaruhi. Bagaimana individu mempengaruhi individu yang lain, individu mempengaruhi kelompok, kelompok mempengaruhi kelompok, dan begitulah seterusnya. Dari dampaknya itu dikajilah lewat ilmu yang disebut dengan ilmu sosiologi. Jadi ini sangat dekat dengan kalian sebagai makhluk sosial gitu. Nah, kemudian ciri-ciri sosiologi. Ada 4 ciri-ciri sosiologi yang harus dipahami sama kalian Sobat Necis. Pertama adalah ciri empiris ya. Empiris itu artinya didasarkan pada hasil observasi atau pengamatan. Bukan dari hayalan, angan-angan gitu, tapi belajar sosiologi itu harus melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Apa sih yang terjadi di masyarakat, masalah apa yang sedang dihadapi. Jadi langsung terjun ke masyarakat, melihat keadaan, melihat kondisi, melihat masalahnya, melihat sumber masalahnya apa, mencari solusinya. Nah, itu ciri yang pertama yaitu empiris. Ya, kemudian yang kedua adalah teoritis. Teoritis itu artinya menyusun kesimpulan dari hasil observasi nih yang tadi nih. Nah, yang observasi ini disusunlah menjadi sebuah kesimpulan yang kemudian dapat menghasilkan teori. Nah, artinya bersifat teoritis. Kemudian yang ketiga cirinya adalah kumulatif. Nah, kumulatif itu dibangun atas dasar teori yang sudah ada, kemudian diperluas dan dikembangkan. Jadi sosiologi itu nggak mandek di satu posisi, tetapi dia terus berkembang, teorinya kemudian diperluas dan melihat perkembangan masyarakat di zaman sekarang juga gitu. Jadi bersifat kumulatif. Yang keempat yaitu non etis. Nah, ini yang paling luar biasa dari sosiologi ya. Cirinya adalah non etis, tidak membicarakan tentang baik atau buruknya dari suatu masalah sosial atau fakta. Jadi sosiologi itu sama sekali tidak membicarakan tentang
bahwa masalah ini baik, bahwa masalah ini buruk, bahwa ternyata yang salah itu si A atau yang benar itu si B. Jadi dalam sosiologi nggak bisa untuk berbicara tentang hal seperti itu. Tapi tugas sosiologi adalah mengkaji secara dalam kenapa masalah itu bisa terjadi dan punya dampak terhadap masyarakat. Jadi kajiannya bukan tentang baik atau buruk. Seperti itu. Nah, itulah yang bisa saya bahas ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan kemudian nanti akan saya share mengenai absensi, kemudian tugasnya mengisi tes tulis di Google Form. Terima kasih. Belajar itu bukan hanya siapa yang pintar duluan, tetapi tentang siapa yang punya kemauan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.